Iya, saudara. Iya, puji Tuhan. Ternyata di luar bajai berbalapan di sini juga ya. Saya akan bacakan. Tolong ibu-ibu dengarkan saja supaya bisa menangkap kalimatnya ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ibu-ibu yang kasih Tuhan, dari dua ayat ini ya, paling tidak itu saya menemukan ada 3 hal yang harus kita sadari, ada 3 hal yang harus kita tahu, ada 3 hal yang harus kita pahami, ada 3 hal yang harus kita mengerti dari ayat yang sudah kita baca tadi ya. Sekali lagi, ada 3 hal yang harus kita sadari, kita pahami, kita mengerti, dan kita tahu. Apa itu? Dari ayat yang kita baca tadi, yang pertama adalah Kristus adalah kepala. Kita harus sadar ini, siapa kepala kita? Kristus. Kristus itu adalah sumber segala sumber. Dia adalah sumber segala sumber. Kemudian dikatakan juga Kristus adalah kepala, maka kita adalah tubuhnya. Kita ini adalah anggota tubuh semuanya ini. Ya, kita ini semuanya adalah anggota tubuh. Terus kemudian kita perlu tahu bahwa antara kepala dengan tubuh itu nggak boleh terpisah, selalu harus terhubung. Ada nggak di sini kepala sama tubuhnya terpisah? Coba lihat dulu kiri dan kanannya. Nggak ada kan? Semuanya masih nyambung, masih utuh. Kalau ada kepala yang terpisah namanya kuyang. Itu di Kalimantan, saya tahunya. Ya nggak tahu di negara lain. Nah, antara kita dengan Tuhan harus selalu terhubung, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita nggak terhubung, kita bisa amsyong. Ya. Waktu Tuhan Yesus meninggal di kayu salib itu, ya, waktu Tuhan Yesus mati, apa yang ditakutin? Bukan kematiannya yang ditakutin. Yang ditakutin apa? Waktu dia berteriak, Eloi, Eloi. Apa artinya? Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Paling ditakuti oleh Tuhan Yesus adalah keterpisahan itu. Ya. Jadi kalau kita sudah pisah daripada Bapa kita, dari sumbernya, dari Tuhan Yesus, saya katakan tadi, harus selesai kita. Makanya kita nggak boleh terpisah, harus selalu terhubung dengan kepala kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya secara cepat saja ya. Yang kedua, ya, saya katakan tadi ada 3 hal yang harus kita sadari, kita tahu, kita paham, kita mengerti. Yang pertama, Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh, kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Yang kedua, ibu-ibu yang kasih Tuhan, bahwa tubuh itu terdiri dari anggota-anggota yang berbeda. Coba bilang, senggol kiri kanan, lu beda dengan gua, kamu beda dengan saya. Jadi sekali lagi, tubuh itu terdiri dari anggota yang berbeda. Kita perlu sadar ini ibu-ibu. Jangan sampai kita sama nih kita simak. Enggak. Kita ini banyak bedanya, samanya sedikit aja. Ya. Jadi kita perlu sadari sekali lagi bahwa kita ini sebagai anggota tubuh Tuhan, kita berbeda. Di sini yang suku Batak. Oh, Horas. Yang suku Jawa. Nah, ada di Jawa, puji Tuhan. Suku Manado ada di sini? Manado ada ya, cari. Ya, Ambon. Apalagi di sini suku? Yang belum suku? Go internasional. Mungkin ya di Indonesia ini perlu kita tambahkan satu suku lagi, yaitu suku Cina. Ya, mungkin satu suku yang kita perlu tambahkan di Indonesia ini, yaitu suku Cina. Iya kali ya. Soalnya masa kita bukan salah satu orang Cina di sini, sukunya apa dong? Mungkin ya, itu perlu ya ditambahkan di Indonesia. Karena saya percaya orang Cina cinta Indonesia. Ya, makanya mungkin itu boleh ditambahkan satu suku lagi, bahwa di kalangan kita ini
ada suku tadi itu, ada Batak, ada Manado, ada Ambon, terus kemudian ada Jawa, terus kemudian ada Cina juga. Nah, itu baru masalah suku. Belum lagi masalah pemikiran kita itu berbeda-beda. Belum lagi masalah karakter kita itu berbeda-beda. Belum lagi masalah kesukaan kita itu berbeda-beda. Belum lagi masalah kulit, belum lagi masalah pendapatan dan lain-lain. Itu pasti beda. Ya. Itu sebabnya bahwa kita itu pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, dari sekian yang berbeda-beda ini, ibu-ibu yang kasih Tuhan, adakah anggota dalam tubuh kita ini yang tidak penting? Dalam anggota tubuh Tuhan ini, ibu-ibu yang hadir saat ini, adakah di antara ibu-ibu yang tidak penting? Ada nggak? Semuanya penting, betul? Iya, satu kali ada satu keributan ini ibu-ibu yang kasih Tuhan. Satu keributan di dalam tim jari. Jari kita ada berapa? Ada 20. Dihitung dulu, coba dihitung. Ada berapa? 20. Wah, ini saya nggak tahu. Cuma 5 dong. Ada 20. Jari kaki ada 10, jari tangan ada 10. Jadi totalnya 20. Nah, satu kali keributan terjadi dalam jari ini karena dia merasa yang paling penting. Jempol berkata, oh gue dong yang paling penting. Lihat aja, setiap kali ada hal-hal yang paling bagus, mana yang muncul? Best. Langsung telunjuk berkata, enggak dong, gue dong yang paling hebat. Gue yang selalu tunjuk-tunjuk, lu ambil ini, lu kesana, lu kesini. Siapa yang dulu? Iya, telunjuk. Yang jari tengah gak mau kalah. Gue dong, kalau setiap kali salaman siapa yang duluan? Kan gue yang duluan. Nuh, lihat dong, paling depan. Si jadi masuk, tunggu dulu. Gua berada di tempat-tempat yang paling indah, di acara-acara yang besar dan megah. Emang apa? Kawinan. Iya, dimasukin. Ada yang masukin di jari jempol? Ada ibu waktu nikah dimasukin di jari jempol? Gak ada. Di jari manis. Si kelinci. Tunggu. Kayaknya lu tenang dulu ya. Gua apa ya? Gua tuh biasanya kalau orang lagi pengen ngupil itu ada yang suka ngupil di sini? Ada yang pakai jempol? Saya pastikan hidung lubangnya pasti gede banget ya. Nah, ternyata ya dari kelima jari yang ada di tangan kanan saya ini semuanya adalah penting. Bilang kiri tepok, kiri kanan. Kamu orang penting. Ternyata kamu adalah orang penting. Iya, di dalam ayat yang ke-16 tadi, di dalam ayat 16 tadi ya, ada dikatakan di situ, daripada siapa? Daripada Tuhan, yaitu sumber seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Tuhan itu sempurna, amin? Kalau Tuhan itu sempurna, ciptaannya tentu sempurna. Apapun yang dikerjakan pasti sempurna. Kita pun yang ditempatkan di tempat yang sempurna. Pastikan kita bahwa kita ini di sini jangan merasa, yang paling penting itu adalah orang-orang yang di depan di sini. Jangan. Kita semuanya adalah orang-orang penting. Sekali lagi, Tuhan itu menempatkan dengan sempurna, dengan tepat, dengan sempurna setiap kita di dalam setiap anggota tubuh Tuhan. Itu sebabnya kita harus yakin bahwa kita ini Tuhan ciptakan sempurna, amin. Tapi kita juga perlu sadar bahwa Tuhan pun menempatkan kita di tempat yang sempurna itu. Sekali lagi bilang, lu sama gue beda di akhir kanan. Tapi kita sempurna. Nah, yang ketiga, masuk yang ketiga. Kayaknya jamnya cepat banget ya putarnya. Udah 44 aja ini. Nah, yang ketiga adalah, sekali lagi dari bacaan kita tadi, kita perlu sadar, kita perlu paham, kita perlu mengerti, ya, kita perlu benar-benar tahu. Yang ketiga adalah kita harus bertumbuh bersama dalam Kristus. Seperti tema kita ini, GTIT. Singkatannya begitu ya, GTIT. Growing Together in Christ. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Kenapa kita harus bertumbuh bersama di dalam Kristus? Kenapa kita harus growing together in Christ? Kenapa kita harus bertumbuh bersama dalam Kristus? Hal yang pertama saya catatkan di sini adalah karena Tuhan sudah kasih potensi masing-masing dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan sudah kasih potensi dalam kehidupan kita, maka itu harus dikembangkan. Ada benih ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya setiap pelayan-pelayan di sini, WL, pembicara, dan siapapun itu, mereka itu belajar dari nol. Dari yang tadinya nol sampai akhirnya bisa. Dari yang tadinya gemetaran sampai akhirnya nggak gemetaran. Termasuk saya ini. Wah, saya waktu belajar khotbah dulu, wah, udah keringat dingin, udah pusing bulan begitu, sudah disiapkan kertasnya, itu ngeblank semuanya. Baru 1 menit, 2 menit itu masih kebaca, tapi begitu 5 menit sudah, apa ya di sini udah pusing sudah. Ya selesai langsung begitu. Nah, saya percaya bahwa setiap orang yang sudah Tuhan pakai dengan luar biasa itu bukan langsung ujuk-ujuk katanya ya, tapi berangkat dari nol, dari gemetar-gemetar. Ya, seperti saya juga begitu. Saya sekarang kan dikenal dengan pemain musik. Satu kali kan Tuhan diizinkan Pastor Frankie Kucoro datang ke tempat ini tuh. Nah, Frankie Kucoro itu adalah seorang pastor yang memang dia dedengkotnya daripada pujian penyembahan. Tapi saya begitu tenangnya mengiringi beliau waktu dia nyanyi. Saya tidak takut, tidak gemetaran. Tapi saya pernah mengalami gemetaran. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, waktu itu ada Full Gospel mengadakan ulang tahun, saya diajak satu tim untuk saya melayani. Waktu itu Jacqueline Close, dia meminta satu lagu. Nah, saya sebagai pianisnya, dan ada tim. Saya gemetaran. Saking takutnya, ini artis loh, saya iringin. Wah, itu kuncinya bisa sampai salah-salah jari saya. Itu turun pun nggak ada tengok-tengok saya. Saya tahu ini pasti sesuatu yang tidak dikenal sama dia. Ya, itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Nah, ibu-ibu yang kasih lihat Tuhan, sekali lagi bahwa belajar itu Tuhan sudah kasih taruh potensi dalam kehidupan kita. Kita harus kembangkan, itu berangkat dari nol, dari gemetaran sampai akhirnya kita mulai bisa dan semakin bisa lagi. Ibu-ibu mau mengembangkannya, amin? Kalau kira-kira misalnya kita nggak kembangkan gimana? Nah, itu nanti ada bahasannya lagi ya. Nah, mari kita lihat Matius pasal 25 ayat yang ke-35, 36 dan 40. Matius pasal 25. Saya mau katakan bahwa pelayanan itu bukan hanya di mimbar ini, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Pelayanan itu skopnya sangat luas, sangat kompleks. Banyak sekali pelayanan yang kita bisa ambil di dalamnya. Matius pasal 25 ayat 35, 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat yang ke-36-nya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lanjut 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, di sini saya mau garis bawahi bahwa pelayanan itu bukan hanya di mimbar saja, tetapi berupa perhatian, berupa sesuatu yang kita berikan kepada orang yang hina, tanda kutip. Mungkin orang miskin, mungkin orang susah di lingkungan kita. Kita berikan saja sedikit, ternyata itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Dan ternyata itu adalah sebuah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Amen. Nah, kita lanjut di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Di situ juga akan menunjukkan beberapa pelayanan yang bisa kita ambil biasanya ini oleh orang-orang yang bekerja di dalam gereja. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Ayat 20 saya saja yang baca ya, biar cepat ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Nah, kita semuanya adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang 29. Adakah mereka semua rasul, nabi, pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? 30. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Lanjut. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Masuk ke pasal yang ke-13 berbicara tentang kasih. Nah, pelayanan kita itu tadi ada rasul, ada guru, biasanya ada diakon di gereja ya. Itu semuanya adalah pelayanan-pelayanan.
Tapi skop pelayanan itu sangat luas, sangat kompleks. Seperti memberikan perhatian itu saja juga adalah sebuah pelayanan. Tapi Rasul Paulus ingatkan bahwa di atas semuanya itu harus didasari dengan yang namanya kasih. Jadi pelayanan kita itu pastikan bahwa kita harus didasari dengan kasih. Nah, setiap orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, mereka pantas untuk mendapatkan apresiasi, betul? Ya, setiap orang mungkin di sini yang WL begitu ya, kita lihat ya, ada WL yang bagus, ada yang kurang bagus, ya kan? Atau semuanya bagus? Ya, yang bagus-bagus biasanya dapat pujian, ya kan? Wah, senang tuh. Apalagi kalau WL-nya bagus, kamu bagus loh WL-nya begini, pakaianmu cantik banget begini-begini, kayak komplit banget begitu. Sering kali dapat pujian. Tapi ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, kita kadang-kadang lupa ya dengan orang-orang yang ada di belakang sana. Di mana? Yaitu di belakang layar mereka berada. Multimedia, ya, baik itu soundman, baik itu penyusun baku. Kalau kita bisa menikmati seperti ini, ada tim yang menyiapkan semuanya ini. Mereka adalah orang-orang yang penting, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sesungguhnya mereka tidak kalah dengan orang-orang yang ada di depan sini. Tapi seringkali mata kita tertuju kepada mereka yang ada di depan ini, betul nggak? Nah, kita juga harus memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di belakang ini. Ada pendoa-pendoa yang selalu berdoa supaya kita ini benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Nggak gampang yang namanya hadirat Tuhan. Nggak gampang namanya ruangan bersih ini, nggak gampang. Itu mesti disapu, mesti dipel, dirapikan. Bukan hanya hari ini saja, tapi mungkin setiap saat mesti dijaga. Nah, kita perlu apresiasi buat orang-orang seperti ini juga ya. Itu juga adalah merupakan satu bentuk pelayanan yang mereka lakukan. Ya mungkin kita adalah cenderung orang yang untuk bisa mengambil bagian di dalamnya. Nah, nanti kita mau belajar, kita sambil pikir-pikir apa ya kira-kira yang bisa lakukan untuk Tuhan. Kita tuangkan, kita lakukan pertama-tama ya di kelompok kecil dulu, di komsel misalnya begitu ya. Nah, itu ya. Lanjut yang kedua. Waduh, kayaknya ini cepat sekali nih. Saya ngebut. Yang kedua. Ya. Kenapa kita harus growing together in Christ? Kenapa kita harus bertumbuh bersama di dalam Kristus? Yang kedua saya katakan, karena Tuhan ingin potensi itu dikembangkan. Kira-kira kalau nggak dikembangkan, gimana Pak? Nggak apa-apa? Atau gimana-gimana? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Wah, panjang sekali, tidak usah sampai segitu. Langsung saja Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-26 mulai. Bagaimana kalau potensi itu tidak kembangkan? Maka kita bisa melihat jawaban. Kita mengatakan ayat yang ke-26 dulu. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. 27 lanjut. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita tahu berita tentang talenta ini ya, bahwa seorang tuan memberikan talenta pertama, ada yang 5, ada yang nggak ada yang 3, 5, 2, dan 1 ya. Dan kita tahu waktu mereka terima itu, Tuhan berkata, aku memberikannya sesuai dengan kemampuan mereka. Betul? Diberikan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitasnya. Waktu Tuhan itu pulang, dia minta lagi, mana? Coba tunjukkan talenta, potensi yang ada pada dirimu. Apakah kamu kembangkan? Yang 5 memberikan, ini Tuanku. Wow, senang sekali. Yang 2 juga berikan, ini aku kembalikan 4. Yang 1 masih tetap 1. Ternyata apa yang terjadi tatkala orang ini tidak mengembangkan potensi, tidak mengembangkan talenta, apa yang terjadi? Tuhan marah, bahkan berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam tempat yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Maksud ratap dan kertak gigi ini ya kemungkinan endingnya adalah neraka, tapi seringkali ratap dan kertak gigi ini diasumsikan sebagai penyesalan yang sangat dalam.
dia sangat dalam. Penyesalannya itu begitu luar biasanya. Waktu dia sadar, aduh kenapa nggak aku kembangkan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita harus mengembangkan potensi yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Tadi pagi anak saya itu mau berangkat sekolah, dia berkata kepada mamanya, "Mah, Kakak mau bawa dong ini apa, mangga?" Ya, dia mangga, dia sukanya mangga begitu. Wah, nah, pohon mangga, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau pohon mangga itu potensinya apa? Pasti berbuah nang. Oh, pintar semua. Kali aja ya. Pohon mangga itu potensinya adalah menghasilkan buah mangga. Ibu-ibu, bayangkan ibu-ibu menanam pohon mangga yang benar-benar bibitnya adalah pohon mangga yang paling enak sedunia. Terus ibu-ibu tanam nih. Terus ibu-ibu siram, pokoknya ibu-ibu benar-benar perhatikan, jaga. 1 tahun bertumbuh, 2 tahun bertumbuh, tidak ada buah. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun, kira-kira gimana? Iya ya, ada yang masuk sama-sama, wah tebang, belum sampai 50 tahun tebang. Nah demikian juga kita. Percayalah, kalau kita di hadapan Tuhan, kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Kalau kita tidak mengalami yang namanya perkembangan di hadapan Tuhan, pasti kita ditebas. Kita ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu sebabnya kita harus belajar mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pertama-tama ibu-ibu, mari kita belajar itu dimulai dari skup yang kecil-kecil aja ya. Di komsel, kita kan masing-masing ada komselnya. Nah di situ kita belajar memimpin pujian, contohnya. Memimpin pujian kita mungkin hobi nyanyi. Hobi nyanyi mungkin pertama-tama ya di kamar mandi ya kan biasanya. Di kamar mandi nggak ada yang dengar ya, kita nyanyi sendiri. Bekerja di ladang Tuhan, biur-biur. Bekerja di ladang Tuhan, biur-biur. Sungguh manis ya manis, biur-biur. Ya manis-manis. Nah, itu di kamar mandi itu. Terus kita punya kerinduan yang besar. Saya pengen coba-coba layani. Ya udah di komsel, tawarkan diri. Boleh nggak saya menjadi mimpin puji-pujian begitu ya. Nah bagi yang ada begitu, mungkin ada yang takut-takut ya, boleh ditulis atau di WA kepada pemimpin komselnya begitu ya. Nah kita belajar kembangkan ini supaya apa? Supaya benar-benar potensi kita itu dikembangkan. Ya, yang terakhir, saya harus cepat-cepat sebelum saya di tenor. Oke, karena acara kita ini banyak sekali ya. Saya lihat rundownnya, waduh banyak sekali ini begitu ya. Nah, sekali lagi, kenapa kita harus growing together in Christ? Kenapa kita harus bertumbuh di dalam Kristus? Yang pertama tadi, karena Tuhan sudah kasih potensi. Jadi kita harus jaga itu ya. Yang kedua, karena Tuhan ingin potensi itu dikembangkan. Ayo ibu-ibu yang, saya percaya ibu-ibu semuanya potensinya banyak lah. Ada yang masak lah, ada yang bisa mendandan, ada segala macam lah ya. Nah nanti kembangkan itu dimanapun, di komsel atau dimanapun gitu. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga adalah kenapa kita harus mengembangkan, kenapa kita harus bertumbuh bersama di dalam Kristus. Yang ketiga adalah karena Tuhan ingin kita setia. Kira-kira apa hubungannya? Ya iyalah, kita harus setia. Apa hubungannya dengan pertumbuhan itu? Ternyata ibu-ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-19 dan 23. Masih Matius pasal 25 ayat 19. Ayat yang ke-19 ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lanjut. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lanjut. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi waktu si yang dikasih talenta 5, potensi 5 dikembangkan menjadi 10, Tuhan itu berkata, engkau adalah baik dan setia. Jadi ada koneksinya, ada hubungannya antara mengembangkan potensi
untuk bertumbuh, ternyata lanjut ayat yang ke-22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Apa lanjut kata tuannya? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi ada koneksinya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan antara mengembangkan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya, dikembangkan, itu adalah terbilang orang yang setia. Jadi di sini kita bisa menangkap, kalau pohon mangga itu tidak berbuah-buah terus 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, bahkan sampai kita meninggoy, pohonnya masih ada tapi nggak berbuah-buah, apakah itu setia? Nah, kadang-kadang di gereja juga demikian. Saya menemukan orang yang datang ke gereja dari tahun ke tahun tetap aja begitu. Saya menemukan kitab suci itu sesuatu yang luar biasa pemahamannya, membuat saya semakin mengerti, oh ternyata setia yang benar itu, ibu-ibu, sekali lagi, setia yang benar itu bukan saja datang, bukan saja hadir, tapi harus mengembangkan potensi dalam kehidupannya. Sekali lagi, setia itu tidak flat begini aja, bukan datang, mungkin dibilang D6 kali ya. Datang, duduk, diam, dengar, durung-durung. Orang Batak yang ngerti durung-durung. Tidak, itu bukan orang yang setia. Engkau mau 10 tahun, 100 tahun ada di gereja ini, kalau kau tetap seperti itu, engkau bukanlah orang yang setia. Setia yang benar adalah orang yang mengalami progres pertumbuhan, baik itu secara pikiran, baik itu secara buah, dia juga berbuah, buah pelayanan, dia juga lakukan itu. Wahyu pasal 2 ayat 10 katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan engkau mahkota kehidupan. Nah, sekali lagi, mahkota kehidupan itu bukan diberikan kepada hanya orang yang datang ke gereja, datang dan pergi sesuka hatimu, tetapi mereka yang mengambil bagian. Tuhan, kau telah taruh potensi dalam diriku, aku mau coba lakukan, mengembangkan potensi ini, aku mau melatihnya di dalam komsel, aku mau coba belajar kembangkan diriku ini, apapun itu. Banyak sekali pelayanan yang kita bisa lakukan, merias, masak, bantu orang, dan lain sebagainya, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Mulailah. Dan saya percaya, maka kita adalah orang-orang yang Tuhan jumpai, termasuk orang yang setia. Terakhir, kita ada di bulan Oktober, sebentar lagi November, sebentar lagi Natalan, dan sebentar lagi masuk tahun 2026. Kita nggak sadar ya, cepat sekali ya berlalu. Kita nggak tahu juga seberapa lama waktu kita ini Tuhan izinkan masih ada di bumi ini. Kalau saat ini kita ada, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Saya pernah membayangkan, saya pernah mengalami yang nyaris hampir mati di jalanan, tapi saya terkejut karena Tuhan yang menjaga saya. Waktu itu saya terkantuk berat sehingga saya menutup mata. Ya, waktu menutup mata itu mungkin berapa puluh meter begitu ke depan, saya langsung tersadar, waduh Tuhan, kalau bukan karena Tuhan saya meninggal, lewat. Mungkin kita juga pernah mengalami rasanya nyaris hampir mati, mungkin mengalami sakit, satu sakit yang luar biasa, bahkan itu hampir merenggut nyawa kita. Tapi kalau kita ada saat ini, itu karena kasih Tuhan. Ada rencana Tuhan, supaya Tuhan mau kita mengembangkan potensi itu, supaya Tuhan lihat itu dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Itu sebabnya waktu, kesempatan yang Tuhan berikan saat-saat ini, kembangkan ke depan ini. Tuhan kasih, masih ada waktu, Tuhan masih kasih kesempatan, langsung ambil bagian. Jangan tunggu nanti. Sekaranglah waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, bahwa Engkau menginginkan kami semuanya boleh mengembangkan diri kami, yaitu dalam bertumbuh bersama-sama di dalam kami mengembangkan potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini mungkin kami berpikir kami adalah orang yang setia, mungkin kami berpikir adalah orang yang baik. Ternyata kami termasuk orang yang jahat kalau kami tidak mengembangkan talenta.
karunia yang Tuhan telah taruh dalam diri kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami mau belajar untuk membalas kasih-Mu yang luar biasa, yaitu dengan kami belajar mengembangkan potensi talenta yang Tuhan taruh dalam diri kami. Biar melaluinya Tuhan, Engkau yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya silakan bersama. Shalom Bunda. Ibu-ibu, tadi kan kita barusan dengar firman Tuhan luar biasa ya. Sekarang kita mau mendengar kesaksian saudara kita dari Komsel Efesus. Saya sendiri ibu-ibu. Gak lama-lama kita panggilkan saudara kita, Ibu Aceh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Shalom Bu Aceh. Udah siap Bu Aceh? Siap. Saya mau Pertanyaan pertama ya Bu Aceh. Bagaimana ceritanya Bu Aceh tertanam di dalam Komsel sehingga sampai saat ini ada di Komsel Efesus? Itu semua karena kemurahan Tuhan ya ibu-ibu. Saya bisa di tempat ini juga karena Tuhan yang manggil aku. Sebenarnya aku percaya itu Tuhan manggil aku, karena keluarga saya bukan orang Kristen semua, enggak. Tuhan panggil aku jadi saksi Kristus di keluarga saya. Makanya saya bisa tanam di gereja ini, di Komsel ini juga. Udah lama kita Komsel juga, udah puluhan tahun sama Bu Akin. Gitu. Pertanyaan berikutnya, saya dengar suami Bu Aceh mengalami stres ya? Ya, benar. Ketika itu tekanan paling berat yang dirasakan apa? Tekanan yang paling berat, kurasa ibu-ibu semua kurasa nggak bisa alami seperti aku, itu benar. Sangat syukur aku juga karena ada Tuhan yang bisa numpang saya kira ya. Setiap tahun dia harus kumat itu penyakitnya. Kalau mau udah kumat saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya saya harus liatin dia, dimarahin terus. Wah, mau dipukul bakalan. Tapi aku selalu begitu ya. Setiap kalau ada itu kan saya bilang, Tuhan gimana caranya ini aku bisa atasin nih penyakit dia itu. Sampai saya bisa baru saya bisa bawa dia ke rumah sakit ya. Kalau ibu-ibu kalau sakit biasa kapan jam aja kita mau bawa ke rumah sakit, ayo tinggal bawa, dia mau kan. Kalau ini nggak bisa, dia nggak mau. Aduh susah. Terus kalau lagi kumat reaksinya apa? Wah, dari kumat itu semua orang mau diusir, mau dipukul itu. Tapi ya Tuhan setiap kali itu aku doa, Tuhan ini aku mau bawa dia ke rumah sakit. Tuhan tolong biar dia tenang, sesaat aja dia tenang, biar aku bisa bawa dia ke rumah sakit. Itu aja. Langsung panggil apa? Langsung selalu kalau pergi itu naik ambulan. Saya ke puskesmas dulu ambil surat, ribet pokoknya deh. Terus antar dia digorgol gitu, digorgol. Iya, digorgol, disuntik dulu, disuntik sama dokter itu apa? Disuntik baru dibawa. Aku benar-benar itu karena kemurahan Tuhan, enggak. Selalu aku kalau sampai di rumah sakit itu ya, banyak ibu-ibu lah namanya rumah sakit jiwa ya. Ibu-ibu tanya, ibu ini siapa? Suami, aku bilang. Kenapa ibu nggak tinggalkan aja? Kalau suami boleh ditinggalkan, kalau kita anak nggak boleh tinggalkan, katanya. Aku pikir, aduh, Bu, ibu, ini Tuhan dia sudah Tuhan titip ke aku, jadi aku harus bisa jaga dia, gitu aja. Aku pikirnya begitu. Kalau aku rasa menurut pikiran saya kan pasti saya tinggalkan. Orang setiap tahun begitu, gimana orang bisa alami? Nggak bisa. Tapi itu saya cuma bisa berdoa, percaya itu Tuhan pasti bisa sembuhkan. Amin, amin. Terus bagaimana peran teman-teman Komsel Bu Aceh di saat-saat waktu kesulitan? Saat-saat itu ya teman-teman Komsel selalu menumpang lah, mendoakan.
paling terutama itu mamanya itu Ibu Hotma, itu paling dia selalu yang kuatkan aku lah. Bu Acen, sabar ya, itu semua ada waktunya katanya. Ya Bu, setiap kalau datang ibadah dia pasti tunggu aku. Udah datang belum? Bapak mana? Kalau lihat dia, suamiku ada, udah aman dia. Oh sehat. Kan kalau nggak sakit lagi katanya. Dia selalu tanya aku, Mama. Iya, itulah dia yang selalu menguatkan aku. Terus saya dengar rumah Bu Acen dipakai untuk pertemuan komsel. Ya dulu aku sering, dulu itulah dulu aku rindu sekali karena begitu ya, Tuhan selalu tolong aku. Dan aku pikir ya rumahku ini kecil, duduk 6 orang aja nggak muat kan. Udah Tuhan, aku doakan aja Tuhan, aku rindu ini rumah saya. Kalau mau setiap minggu komsel biar bisa muat 10 orang, 20 orang gitu kan. Nggak tahu dari mana uangnya, saya juga nggak tahu ya. Tuhan kasih aku dari baru rumah saya dibangun jadi 2 lantai gitu. Gitu. Pertanyaan terakhir ya Bu Acen, jawab yang benar. Benar salah. Pertanyaan terakhir buat Ibu Acen. Dari perjalanan hidup Ibu, pesan apa yang ingin Ibu Acen sampaikan kepada ibu-ibu yang lain, mungkin sedang menghadapi suami atau keluarga dalam tekanan seperti yang pernah Bu alami? Ya, pesan saya ya kita setia aja sama Tuhan. Tadinya keluarga saya tidak ada yang satu pun ikut Kristus. Akhirnya ada 4 saudaraku, adikku ada 4. Dan ponakan-ponakanku saya banyak yang juga sudah masuk sudah ikut Kristus. Karena dia lihat aku begitu kuat ya. Kalau orang lain kurasa dia nggak kuat, pasti nggak kuat. Tapi aku pikirkan Tuhan kasih aku talenta. Mungkin aku baru kuat, kamu baru bisa, orang lain nggak bisa, pasti dibuang itu, tinggalkan. Pasti udah gitu. Jadi aku pesan ibu-ibu setia sama Tuhan, rajin berdoa, itu ada tanamkan di dalam komsel. Wajar. Terima kasih Bu Acen buat kesaksiannya yang kami memberkati malam ini. Berikan dong tepuk tangan buat Ibu Acen yang meriah. Terima kasih. Demikian kita sudah mendengarkan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita diberkati oleh kesaksian Ibu Acen. Amin. Amin. Siapa yang diberkati oleh kesaksian Ibu Acen? Luar biasa ya. Wanita-wanitanya Tuhan ya. Kalau bukannya wanitanya Tuhan, mungkin udah meninggalkan suaminya, mungkin di rumah sakit jiwa, mungkin di jalanan ya. Tapi karena dia anak Tuhan, maka dia merawat suaminya dengan baik. Amin. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami siap memberi persembahan Tuhan untuk pelayanan di WBI atau di Minat ini Bapak. Biar Tuhan Kau berikan ibu-ibu yang memberi dengan sukacita Tuhan. Biar Kau memberkati lebih lagi dan lebih lagi Tuhan dalam kehidupannya Bapak. Kami tahu Tuhan, apa yang kami beri Tuhan tidak lebih dari pemberian-Mu yang begitu besar kepada kami Bapak. Mungkin pemberian kami hanya sedikit Tuhan, tapi kami tahu Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan kami mau memberi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan untuk memberi pada sore hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Siapa yang bahagia hari ini? Haleluya. Ntar kita mau makan-makan. Tuhan Yesus,
Kita berkelompok ya, kelompok komselnya masing-masing. Di komselnya masing-masing duduknya. Oke, malam ini kita mau main games ya. Bentar ya ibu-ibu, kita akan ada games, oke? Ya, dan games ini bukan bermainnya per komsel, bukan ya. Setiap komsel nanti hadirkan satu orang yang kira-kira bisa bermain, oke? Kita di sini kalau nggak salah ada 12 komsel, satu yang pimpin, berarti sisa 11 komsel. Dan setiap komsel pilih satu orang saja di setiap games. Games yang kedua nanti beda lagi, oke? Setuju ya? Oke ya, ibu-ibu? Sekarang boleh. Games pertama ya. Ayo, ayo, semangat dong. Jangan lihat ke belakang ya, yang lain. Ayo, ayo. Oke, mulai. Ini nggak boleh ulang-ulang. Yang penting diingetin. Ayo, 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 ayo. Gak apa-apa. Ayo, dicoba. Ayo lagi. Ayo, 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 ayo. Semangat. Ayo. Gak apa-apa. Ayo, yang sudah balik ke sini, yang sudah balik ke sini, yang sudah balik ke sini. Kalau yang sudah balik ke sini, yang belakang kalau sudah, yang belakang kalau sudah ayo ke depan. Kita balik, siapin balik. Oke, ayo, ayo, ayo. Udah belum? Ayo, ke depan, ke depan. Ayo, ayo. Gunakan kecerdasan untuk Oke, benar nggak? Benar nggak? gunakan kecerdasan untuk melayani kali ya. Salah ya. Gunakan kecerdasan, benar. Gunakan kecerdasan untuk menghadapi masalah yang jangan pernah putus asa. Oke, tepuk tangan. Tunggu ya. Biarpun nggak menang, tapi kita sudah siapin buat mereka. Oke, yuk ibu-ibu yang sudah bermain boleh turun. Ke sini. Kepanjangan. Oke, semua. Ibu-ibu yang bermain ke sini. Satu orang dari setiap konsel maju ke depan buat diperebutkan satu pertanyaan. Dipersilakan setiap konsel satu orang perwakilan maju ke depan. Ayo ibu-ibu, semangat. Pertanyaannya gampang kok, nggak susah. Dan ada hadiahnya loh. Semangat. Ya ibu-ibu. Ini pertanyaan rebutan ya ibu-ibu ya. Siapa cepat dia dapat ya. Dan ada hadiah hiburannya. Tapi sebelum saya ngasih pertanyaan, saya silakan. Semuanya ke sono, barang-barang juga. Sebelum saya kasih satu pertanyaan rebutan buat masing-masing setiap anggota komsel, saya mau mengingatkan kembali, kan minggu kemarin tuh Ibu Devi udah khotbah tentang Nuh ya kan, dan hari saya mau menjelaskan juga sedikit ya tentang Nuh adalah orang yang setia, taat dan setia
di mata Tuhan dibandingkan dengan orang-orang sejamannya kala itu, yang orang-orang yang banyak berbuat dosa dan durhaka ya pada Tuhan, sehingga Tuhan jadi murka ya kan. Malah dia akan mendatangkan air bah. Tapi karena Nuh ini orang yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan memberikan tahu kepada Nuh supaya membuat bahtera, supaya bisa dia selamatkan beserta keluarga dan sepasang hewan-hewannya, sepasang hewan maksudnya. Dan pertanyaannya, ini mau dikasih contoh dulu nggak ibu-ibu nih? Contoh ya, contohnya kayak gini ya. Berapa lama? Sebentar ya. Pertanyaan ini ya. Contohnya, berapa lama hujan turun selama air bah? Ada yang bisa jawab ibu? Ini main rebut ya, cuma contoh aja ya. Berapa lama? 40 hari 40 malam, betul, luar biasa. Dan pertanyaan rebutannya adalah, mau gampang atau susah ya ibu? Siap-siap ya ibu-ibu ya, pertanyaan rebutan ya. Berapa jumlah anak laki-laki Nuh? Siapa duluan? Ibu Wita ya, boleh dijawab Bu. 3 siapa Bu? Betul. Ibu Wita, luar biasa. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih masing-masing. Setiap yang tampil yang maju ke depan dapat hadiah. Yang sudah dapat hadiah dipersilakan turun. Terima kasih ibu semuanya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jadi ini uji keseimbangan ya. Ini uji keseimbangan. Saya contohkan ya. Gambar kaki. Jadi kaki kiri, kaki kanan, tangan. Ya kan? Ini kan tangannya di tengah. Berarti kaki kiri, kaki kanan, tangan. Begitupun demikian dari ini. Kaki, ya kanan. Oke, kalau udah tahu, selanjutnya semuanya udah paham ya gamenya. Sekarang uji keseimbangan. Bukan berarti orang yang gemuk nggak bisa ikut, bisa. Semuanya tergantung bagaimana dia bermainnya. Oke, ya masing-masing kelompok tolong persiapkan anggotanya untuk maju. Ayo semangat,
untuk perjuangannya. Di sini kita adil ya. Jadi walaupun yang nggak bisa dan bisa tetap dapat hadiah. Hadiah ya ibu-ibu. Yang tadi ikut mana dibagi? Mana tadi? Siapa yang ikut tadi angkat tangan? Oke. Oke, terima kasih ya ibu-ibu buat kebersamaannya. Asik. Ini nggak tahu lagu apa, musiknya juga asik. Panjang benar. Kasih tepuk tangan dulu dong. Teman-teman semua. Keren-keren dan luar biasa. Lanjut sih. Ada sesuatu pastinya. Apa itu? Ibu mau tahu? Aku mau tahu banget. Mau dong. Mau tahu banget. Tunggu ya. Ya Bu. Apa tuh? Oke. Oke. Ibu-ibu semua udah dapat hadiah games tadi? Ada yang belum ya? Ada. Ada yang belum ya? Belum kayaknya. Ayo Ya. siapa yang belum? Yang belum boleh angkat tangannya dulu. Mau lihat dulu Bu. Yang belum. Iya. Kita masih ada hadiah. Betul. Ada apa ya? Door prize. Wow. Siapa yang mau dapat dapat angkat tangannya Bu? Oke, lanjut. Door prize-nya apa ya? iPhone, mobil, Sepeda kayaknya. ambil sama Pak Jokowi. Iya iya. Oke. Yang pasti sih door prize-nya bagus Bu ya. Bisa dipakai buat ibu-ibu ya. Yang di sebelah samping tuh, sebelah kanan saya tuh 3 hadiah door prize. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Dan terima kasih buat donatur. Cie, yang sudah menyumbangkan buat door prize ini. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Dan ini ibu ada 3 pertanyaan. Ya. Satu dulu deh. Satu dulu ya, satu pertanyaan. Ayo Kak. Apa itu? Oke. Siap-siap. Yuk, sambil dengar ya. 1. Ada 2 dong. Oke, siapa yang punya nama yang paling panjang di antara yang hadir di sini? Ayo, boleh angkat tangannya dulu, angkat tangannya dulu. Bawa KTP-nya. Bawa KTP. Jangan KTP temannya ya Bu ya. KTP masing-masing. Yuk langsung aja ke depan Bu. KTP-nya mana? Di bawah. Ada Di bawa KTP bawah. nggak? Kalau nggak ada berarti Ada nggak lagi yang namanya buktinya. panjang, ayo. Yuk. Ya Bu Acen, maju ke depan, bawa KTP-nya. Siapa? Ada lagi yang namanya panjang? Namanya yang paling panjang. Ada lagi? Bu Juliana, oke. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nanti kita akan lihat ya, kita akan cari satu orang yang namanya paling panjang. Ya, ya maju ke depan Bu. Oke, yuk. Oke. Ya tunggu ya, tunggu sebentar. Tahan dulu. Ya, agak maju ke depan yuk. Ayo Bu, ayo maju ke depan. Oke. Ya, maju ke depan sedikit, maju ke depan. Oke, berbaris. Ada lagi. Ya, lihat ke depan ya. Kalau satu barisan Bu. Ya. Oke. Ini KTP-nya mana nih? Oh, KTP-nya di handphone. Kita mulai dari sini ya. Lupa bawa Oke. dompet. Siap. Juliana M. Dakabesi. Mariana. Yanti Francisca Lau. Hah? Apa Bu? Yanti Francisca Lau. Lagi, lanjut. Tanovi Tanuwijaya. Canopi. Lagi. Mirawati Bincung.
Hampir sama-sama ya, hampir sama-sama. Maksudnya banyaknya gitu. Ayo, Bu Acen. Surmawati Wijaya 16 angkanya. Itu mah angka. Ida Darmi Suharjo. Coba lihat, cek. Ayo siapa? Juliana Mariana Dakabesi. Iya. Iya. Kayaknya Ibu Juliana ya. Juliana pemenangnya. Ya pemenangnya adalah Ibu Juliana. Oke. Terima kasih boleh duduk. Juliana Hadiah, tunggu sini. yuk. Hadiahnya bisa dikasih? Ibu Ketua. Iya, Ibu Ketua. Boleh di tengah, Bu Juliana di tengah dulu. Juliana boleh di belakang sebentar ya. Kita Oke. cari pemenang kedua dulu. Ya, kita cari dulu ya. Yang kedua. Oke ya. Ya, Ibu dengerin baik-baik nih pertanyaan saya. Ini gampang banget ya. Ini pasti banyak banget wanita bisa naruh lah itu ya. Bisa 2, bisa 3. Ya, siap-siap. Siapa yang bawa lipstik terbanyak di tas? Ya, yang bawa lipstik terbanyak di tas. Bawa ke atas, bawa lagi. Bawa ke atas. Jangan ambil temannya ya. Masing-masing. Jangan minjem temennya. Ayo. Ya, Bu. Tunggu dulu. 4. Ibu Marcel 4. Ibu Marcel 4. Ibu Santi Sintia berapa? Berapa? 3 doang. Ada lagi yang lebih banyak dari Ibu Marcel. Yang lebih dari Ada lagi yang lebih banyak dari Ibu Marcel. Oh, 4 enggak? Yang lebih dari 4. Yang lebih dari 4, yuk. Yang lebih Tidak dari boleh 4. pinjam listrik temennya ya. Nggak boleh curang ya. Nggak ada. Ada yang lebih? Ada. Cara berapa? Ayo Bu, maju Bu. 5. Iya, 5 sini. maju, 5 ayo. sini. Ayo coba cek dulu. Berapa? Oh, 3 enggak. Yang lebih 3 dari 4. enggak ya. Yuk, Coba jangan Bu, pinjam kita temannya lihat ya, loh kita cek dulu. 1, 2, pegang dulu Bu. Ya. 3, 4, Punya sendiri ya. 5. Oke. Ada yang lebih dari 5. Ada lagi lebih dari 5. Ada lagi. 3, 4. Satu lagi, baru satu lagi, baru. Oh, 5 sama ada lebih dari 5. Ada lebih dari 5. Ada? 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 Nggak ada. Sweet ya? Sweet ya? Yuk. Yang duluan Sweet. dong. Kan ini duluan. Iya, yang duluan. Wah, pemenangnya adalah Ibu Diana. Tadi Ibu Diana tadi duluan. Tadi 3 Boy, 4. Telat. Udah telat. Kelupaan kali kalau keselip ya. Ya udah next lagi ya. Oke cantikku. Oke, langsung tangan dulu buat Ibu Diana. Oke, Sisi. Yang 3 ya. Siapa yang punya barang paling unik di tasnya? Sendok. Ada yang punya sendok? Jangan ambil tempat lain ya. Yang punya sendok. Nama paling pendek apa? Ada? Oh, Sendok. yang serang sendok. Apa ada? Ada yang punya sendok nggak? Apa? Karet gelang ada nggak? Oh, apa aja? Apa aja? Apa aja?
Apa tuh? Ya udah naik. Oke. Oke, Bu. Ya, baris dulu, baris. Oke. Ya, bawa surat ya. Bos, surat apa, Bu? Surat tanah kah? Surat cinta ya, Bu. Surat dari RT. PBB. Waduh, luar biasa. Oke. Bawa karet ya. Lagi. Oke, veteran. Bawa suami boleh nggak? Suami. Bawa suami. Ada lagi? Oke. Suami gue unik. Dia suami gue yuk, suami lu. Oke. Ini pemenangnya lumayan banyak, lumayan unik ya. Oke. Nah. Oke, Ibu, karena ini banyak banget yang menang, jadi saya mau kasih pertanyaan satu lagi ya, untuk menentukan siapa pemenangnya. Ini karena tinggal satu hadiahnya, jadi siap-siap ya. Siapa yang membawa koin terbanyak? Yang lain, nggak mau, angkat tangan dulu. Tunggu. Sampai di sini ya. Yang membawa koin terbanyak. Yang di sini aja, Bu. Ibu udah terlambat, tadi kan udah sebulan ya. Ya. Koin. Tahu nggak berapa koinnya? Bawa koin. Nggak punya koin, turun. Bawa koin. Ibu ada koin banyak? Cuma satu, silakan turun. Ya. Bawa koin. Ibu, Koin uang. tunggu ya. Ini 5. Yuk. Berapa? Ya, lihat dulu. Hitung dulu. Ayo, yang hitung dulu. Ya. Saya tunggu ya koinnya. Yuk. Yuk, ambil koinnya. Ayo. Jangan dikasih teman ya. Jangan dikasih, Bu, temennya. Ayo. Yang punya sendiri. Langsung Yang maju punya ke sendiri. depan. Ini yang koinnya bener-bener banyak ya, Bu. Jangan cuma 3, 5. Itu mah bukan banyak. Itu sedikit. Yang banyak tuh bisa 20, 30 gitu ya. Itu udah banyak. Ada? Paling dikit 10 lah. Jangan 5, jangan 3. Itu bukan banyak, masih sedikit. Ya, naik, Bu, naik. Oke. Tolong cek, ada lagi? Yang paling banyak. Tunggu ya, ini sambil ngitung nih. Nanti saya sebutin ini lebih dari ibu ini nanti ya. Ada lagi nggak yang bawa koin paling banyak? Ada? Tapi kayaknya Lebih dari 16. 16 tuh. Ada yang lebih dari 16? Boleh nggak? Naik ya, yang tadi naik. Ada? Si Bapak berapa sih? Wow. Oke. Ada lagi yang lebih dari 16 nya. Yang lebih dari 18. Ibu anak berapa? 18, lebih dari Lebih dari 18. 18? Oke, enggak. Nah. Lagi ada yang lebih dari 18? Ya, yang Yuk. lagi maju aja, yang lebih dari 18. Yang lebih dari 18. Ayo. Ciannya berapa sih? Ada lagi sih, Isa tadi yang naik ada? Ada? Saya hitung ya, Bu. 10 ya. Saya hitung. Ada? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian pemenangnya Ibu Hanasa. Oke, Ibu Hanasa. Ibu Tiara. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bagi kalian yang menang, bagi dulu.
Siapa namanya lupa? Terima kasih Pak WDI Winner, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta PDP Lidernat Domanik, benar ya? Iya. Atas Tuhan atas Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Apakah malam hari ini ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir? Boleh menunjuk tangan aja ibu-ibu. Kayaknya orang lama semua nih ya. Tugas kita ya ibu-ibu untuk membawa jiwa ke Winner. Ke Winner ya, tiap hari Selasa. Nah kalau ibu-ibu kalau belum ada komsel, ibu bisa menghubungi Ibu Mimi. Bisa menghubungi Ibu Mimi untuk diberikan komsel yang tepat buat ibu-ibu. Winners Morning Prayer diadakan setiap Sabtu pagi jam 5.30 sampai jam 6.30 WIB di GBI Citra 1. Kami mengajak ibu-ibu, para pengurus, para jemaat untuk hadir, terutama pelayan Tuhan yang akan melayani minggu depan untuk mempersatukan hati dan mempersiapkan diri di dalam doa. Kita akan berjumpa kembali di ibadah GBI Citra 1 minggu depan yang akan dilayani oleh Pastor Elia Makarao. Mari kita ajak saudara, teman, dan kerabat untuk beribadah bersama-sama. Ibu, setelah ibadah selesai, kita akan berfoto bersama. Setelah itu foto komsel masing-masing ibu-ibu dan ada ramah tamah. Ibu-ibu jangan pulang dulu ya. Demikian pengumuman hari ini. Enggak lah kalau ya. Emang dia sampai mabek. Shalom. Kita akan membawakan satu pujian bersama keluarga melayani Tuhan. Amin. Cantik-cantik. Yesus bersamaku melayani Tuhan, bersatu-samanya mengasihi Engkau, daya beri kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Mudah-mudahan jemaat berdiri kita sama-sama nyanyikan lagu. Janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu
buka jalan kami bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Boleh kami rasakan pada malam hari ini. Kami sudah mendengar Tuhan sebagian firman-Mu, di mana Tuhan kami harus bertumbuh. Engkau mengajarkan kami Tuhan, apapun potensi yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan, biarlah kami boleh menggunakannya dalam kehidupan kami dengan setia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan, kami percaya ini boleh Engkau digunakan untuk keperluan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan di dalam perjalanan kami. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat. Mari ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Allah sumber segala berkat. Kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah, bawalah segala berkat yang terbaik yang datang daripada Bapa di surga, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kasih karunia Allah. Bertumbuhlah ke arah keserupaan Kristus, supaya setiap kita boleh menjadi berkat di mana saja kita berada, menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Bapa di surga dan dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita semuanya mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Setiap kita yang sudah diberkati katakan amin.